Masyarakat Kajang adalah salah satu suku yang tinggal di pedalaman Kabupaten Bulukumba yang terletak sekitar 150 km ke arah selatan bagian timur kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dinamakan Tanah Toa yang berarti tanah yang tertua. Ini dikarenakan kepercayaan masyarakatnya yang meyakini daerah ini sebagai daerah tertua dan yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Bagi mereka, daerah ini dianggap sebagai tanah warisan leluhur. Masyarakat Kajang juga dicirikan dengan pakaiannya yang serba hitam. Pakaian hitam ini memiliki makna kebersahajaan, kesederhanaan, atau kesetaraan seluruh masyarakatnya. Selain itu, pakaian hitam juga dimaksudkan agar mereka selalu ingat akan kematian atau dunia akhir. Makna kesetaraan tidak hanya dapat dilihat dari cara mereka berpakaian, akan tetapi juga dari bentuk bangunan rumah yang ada di kawasan ini. Semua bentuk dan ukuran rumahnya memiliki kesamaan, kecuali rumah Amat Toa. Semua pemukiman warga menghadap ke arah barat. Dalam kesehariannya, masyarakat adat Kajang memegang teguh ajaran leluhur yang disebut Pasang Rikajang. Pasang Rikajang berarti pesan atau tuntunan hidup. Pasang Rikajang menjadi sumber inspirasi dan petunjuk bagi kehidupan komunitas Amat Toa. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat Amat Toa tentang ajaran Pasang ini cukup luas dan merata. Karenanya, apa yang ditampilkan dalam keseharian masyarakat Amat Toa atau Kajang merupakan perwujudan dari materi Pasang. Masyarakat hukum adat Amat Toa lebih dikenal dengan kearifan lokalnya karena mereka diatur oleh Pasang Rikajang yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat hukum adat Amat Toa Kajang itu sendiri. Kita melihat antara hubungan masyarakat juga dengan pemerintah itu sendiri, semuanya berjalan seperti biasa, namun tidak meninggalkan kesan dan juga keistimewaan dari Pasang Rikajang. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa Pasang Rikajang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat hukum adat, mulai dari bagaimana cara mereka memperlakukan Ture Araknya atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, mereka memperlakukan alam dengan harmonisasi dengan alam. Yang ketiga, mereka dengan pemerintahnya. Dan yang keempat adalah antara mereka dengan mereka itu sendiri. Masyarakat Kajang percaya bahwa bumi ini adalah warisan nenek moyang yang berkualitas dan seimbang. Karenanya keturunan mereka pun harus mendapatkan warisan tersebut dengan kualitas yang sama persis. Hutan adat masyarakat Amat Toa Kajang sendiri merupakan sebuah hutan produksi terbatas seluas 331,17 hektar. Hutan ini dikelola untuk kepentingan masyarakat tanpa ada sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hutan adat ini merupakan hutan hak di samping hutan milik dan hutan rakyat. Pengelompokan ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P-32/Men LHK strip Setjen /2015 tentang hutan hak. Pengelolaan hutan semata-mata dilandasi pada norma yang disepakati bersama. Manusia ada di bumi untuk menjaga kehidupan makhluk lainnya, sehingga manusia bertugas melindungi dan memelihara makhluk lain tanpa pandang bulu. Tua kun dari tanah kamase-mase ya, apa ni jagai? Ia menjadi kuah tak bangkaju, apa solo driada iya, tak bangkaju, rau doang, tunubani, tak tahu Ia nyo pernah mataba ki Pulanggarang, ni pasala ki 10 juta, pokok na balaya. Na patoy solo dari karengnya, tutu lahan rapa tunubola. Ia nyo pernah ia tuh nagaukan tutak balaya. Na nataba hukum solo dari karengnya, tatay najak kala polisi. Norma inilah yang mendorong mereka dekat dengan alam dan memahami alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Konsep pelestarian alam yang terkandung dalam Pasang Rikajang tidak dapat lepas dari struktur dan kekuasaan pemerintahan adat. Artinya, pelestarian alam
merupakan salah satu bagian penting yang harus dilakukan oleh para pemegang struktur pemerintahan adat dan ketua adat. Dalam hal ini adalah Amatoa. Salah satu sumber daya sosial Amatoa adalah kemampuan mempertahankan ekosistem hutan pada kondisi yang stabil dan lestari. Hutan sebagai wilayah adat masyarakat Amatoa merupakan wilayah yang dilindungi oleh nilai-nilai adat. Sehingga kawasan hutan meliputi 75% dari wilayah Kajang. Selaku pemimpin adat, Amatoa membagi hutan dalam 3 bagian, yaitu hutan keramat atau hutan Karamaka, hutan perbatasan atau hutan batas saya, dan hutan rakyat atau hutan Laura. Hutan keramat diakui sebagai hutan pusaka dan dijadikan kawasan hutan larangan untuk semua aktivitas kecuali kegiatan ritual. Hutan keramat ini sangat dilindungi oleh masyarakat adat Kajang. Hutan perbatasan merupakan hutan yang bisa ditebang beberapa jenis kayunya, akan tetapi harus dengan izin Amatoa, dan kayu yang diambil dari kawasan ini hanya untuk membangun fasilitas umum, serta untuk rumah bagi komunitas Amatoa yang tidak mampu. Penetapan sanksi bagi pelanggar aturan adat diberlakukan sangat ketat, mulai dari sanksi denda uang sampai pengucilan dari komunitas masyarakat Kajang. Amatoa atau pemimpin adat sebagai pemegang pemerintahan diibaratkan sebagai pohon bulung, yaitu pohon yang menjulang sangat tinggi tanpa memiliki ranting. Filosofi ini bermakna dalam menjalankan pemerintahannya dan menerapkan sanksi, Amatoa harus bersikap lurus, tidak boleh bercabang, harus lurus sesuai aturan adat dari suku Kajang. Beberapa hal yang dikerjasamakan dengan pemerintah, salah satunya adalah dalam mengurusi persoalan hutan adat, di mana hutan adat itu sendiri pemaknaan yang sangat istimewa bagi masyarakat adat itu sendiri, sehingga pemerintah dan masyarakat di sini bersepakat untuk menjaga hutan adat itu sendiri dengan cara biasanya mengadakan patroli bersama, kemudian melakukan sidang-sidang adat secara bersama, dan fungsi Polhut di sini pun bekerja sama dengan pemangku adat itu sendiri. Pasang Rikajang mengajarkan tentang bagaimana harmonisasi alam dengan masyarakat adat itu sendiri, sehingga betul-betul keasrian dan juga eksistensi dari hutan adat itu tetap terjaga sampai dengan saat ini. Salah satu karakteristik menarik yang nampak di komunitas adat Amatoa adalah kemampuan mereka untuk mempertahankan kelestarian ekosistem hutan dalam kondisi yang relatif stabil. Hal ini seakan bertentangan dengan kondisi hutan di daerah lain yang semakin berkurang akibat desakan kepentingan ekonomi dan demografi. Bagi masyarakat Kajang, hutan adalah sumber kehidupan yang harus mereka jaga dan pertahankan. Selain karena faktor kepercayaan, kelestarian hutan juga dinilai sebagai prasyarat agar ekosistem hutan dapat terjaga kelestariannya sehingga suplai air yang mereka butuhkan tetap terjamin. Untuk mengambil air saja, orang Kajang tidak menggali sumur. Menurut mereka, jika menggali sumur sama saja dengan menyakiti bumi. Mereka selalu berpikir bahwa menjaga hutan adalah suatu kewajiban. Menurut mereka, hutan membawa berkah. Hutan harus dijaga karena kalau hutan rusak berarti kita merusak diri sendiri dan merusak generasi kita. Tidak ada hutan, tidak ada pohon, tidak berarti tidak ada air dan berpengaruh terhadap kehidupan karena pertanian akan gagal. Tak dapat dipungkiri, pengaruh kehidupan modern bagi masyarakat adat Kajang juga memiliki pengaruh yang besar. Pengetahuan bahwa kayu atau hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir mereka. Namun mereka masih sangat menghormati dan menjunjung tinggi peranan hutan sebagai hal yang sangat sakral. Karena itu perilaku keseharian masyarakat adat Kajang masih diwarnai oleh tindakan yang mementingkan keseimbangan antara spiritual dan ekonomi. Ya, seperti juga masyarakat adat lain, masyarakat adat Kajang itu kan menghadapi tantangan perubahan,
ketidakpastian, kerumitan, dan bahkan konflik. Nah, keberhasilan pengelolaan hutan adat yang lestari dan berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya, itu bisa jadi bukti loh, bahwa mereka telah berhasil menghadapi tantangan-tantangan itu. Masyarakat adat Kajang itu kan percaya bahwa hutan itu sakral. Dengan keyakinannya, hutan memiliki nilai historis sebagai tempat bersejarah yang menjadi bukti akan jati diri dan bahkan cikal bakal kehidupannya. Mereka juga yakin bahwa hutan itu tempat bersemayamnya arwah para leluhur mereka yang mereka hormati. Dalam perspektif lain, kesakralan hutan di Kajang bisa dilihat dari fungsi hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Itulah menurut kami sebagian hikmah yang dapat kita peroleh dari hutan adat Kajang dan kehidupan masyarakat adatnya, yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pelopor perhutanan sosial di Indonesia. Bagi suku Kajang, kesederhanaan memang telah menjadi sebuah filosofi hidup. Keyakinan sebagai keturunan manusia pertama di muka bumi membuat mereka harus mempertahankan kemurnian hidup, menjaga bumi, dan menata moralitas sosial. Walau aturan itu tak tertulis, pedoman hidup mereka untuk hidup sederhana dan selalu menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup telah tertata dan mengakar dalam kehidupan mereka. Kendati demikian, peran pemerintah sebagai regulator sangatlah penting untuk turut berperan serta melestarikan hutan adat Kajang ini. Kawasan adat Amatoa Kajang, sebagaimana yang saya sebutkan tadi di atas, yang saat ini merupakan benteng terakhir kebudayaan di kawasan selatan-selatan Sulawesi Selatan. Karena saat ini, sampai dengan saat ini masih mempertahankan adat istiadatnya. Inisiasi pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulukumba itu dimulai sejak tahun 2008 yang lalu. Ketika itu pemerintah Kabupaten Bulukumba membentuk gugus tugas yang bersama dengan beberapa stakeholders untuk menyusun ranperda tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Hanya saja prosesnya agak berlarut karena tidak ada payung hukum yang kuat untuk melahirkan dan menetapkan perda ini. Baru tahun 2015, kemudian ini ditindaklanjuti setelah lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang memberikan ruang yang sangat luas bagi pengolahan kehutanan berbasis masyarakat itu. Inilah yang menjadi poin bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menindaklanjuti sehingga lahirnya Perda nomor 9 tahun 2015 ini. Keberadaan Perda nomor 9 tahun 2015 ini relevan dengan visi misi pemerintahan Andi Muhammad Sukri Andi Sapewali dan saya, yang mana kami berkomitmen bahwa pelestarian sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan untuk mendorong bagaimana masyarakat menjadi lebih sejahtera, bagaimana menjadikan kabupaten ini lebih terdepan dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Hutan adalah filosofi orang Kajang. Tanpa hutan tidak ada kehidupan. Untuk belajar hidup bijaksana dan hidup bersahabat dengan alam, harus belajar dari masyarakat Kajang. Mereka hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya keinginan semata atau nafsu serakah yang akhirnya dapat merusak alam. Dengan penetapan hutan adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mendorong masyarakat untuk mengelola hutan sebagai sumber kehidupan berdasarkan adat istiadat dan budaya setempat. Mari kita wujudkan hutan adat, wujud rakyat berdaulat, bangsa bermartabat.